Oke, gue pengen ngebahas sesuatu nih. Gue pengen ngebahas tentang sistem pemilu. Oke, pemilu. Pemilu, terkhususkan gue pengen ngebahas di negara Indonesia versus Inggris. Di Oke. antara dua negara itulah kita bandingin. Nah, jadi gue pengen ngebandingin dua sistem pemilu nih antara Indonesia dan Inggris. Siapa sih sebenarnya yang lebih demokratis? Oke, iya. Menarik. Menarik banget. kan? Iya. Menarik. Oke, jadi kita bakalan ngebandingin dua sistem pemilu. Yang pasti kita bakalan ngebongkar representatifnya, yang mana lebih adil dan mana juga yang lebih demokratis. Oke, pertama kita ngebahas di Indonesia dulu kali ya. Iya, boleh. Indonesia dulu lah, negara kita. Negara kita sendiri, Iya. soalnya kita di sini nih. Iya. Oke, jadi kalau di Indonesia sendiri, sesuai apa yang kita pelajari sebagai mahasiswa ilmu politik, kita pakai namanya sistem proporsional terbuka. Iya. Jadi kita tuh bisa langsung pilih caleg, bukan cuma partainya aja. Iya. Ya kan? Iya. Dan itu kedengarannya memang inklusif gitu. Cuman sayangnya di sini ada minus. Sistem ini tuh bikin caleg tuh bisa bersaing satu sama lain dalam satu partai, ya kan? Lo tahu, misalkan ada satu orang DPRD maju di caleg Jaktim gitu, tapi di urutan 5 dia harus bertarung dengan urutan 1, 2, 3, 4, iya kan? Benar. Iya. Dan itu ngebuat partainya itu jadi nggak solid. Kalau di Inggris itu menurut lu gimana? Nah, kalau di Inggris mereka itu pakai sistem first past the post ya. Oke, Jadi FPTP ya. alias distrik tunggal gitu. Ya. Nah, jadi satu daerah, satu wakil, simple gitu. Nah, jadi rakyatnya tuh lebih tahu siapa yang ngewakilin mereka, siapa yang menjadi representasi mereka gitu. Oke, Lip. Tadi kan kita udah ngebahas soal representasi politik gitu. Betul, di segmen 1 tadi. Iya, dari mulai negara Indonesia dan juga Inggris gitu. Nah, gue mau bahas yang sedikit lebih menarik soal akuntabilitas gitu. Karena tadi kita udah bahas soal representasi. Nah, jadi Indonesia sendiri kan itu caleg itu banyak tuh yang terpilih. Terus abis itu mereka tuh ya ada beberapa yang menepati janjinya, cuman ada juga yang janji ketika mereka berkampanye itu tidak ditepati atau mungkin bahasanya ngilang, ninja, ghosting ya, di ghosting ya. Nah mereka tuh kayak merasa tidak punya dapil mereka gitu. Nah terus dan juga gue juga nggak tahu apakah mereka fokus membangun jaringan politik nasional mereka sendiri. Mostly begitu ya. Oke. Karena mereka mau naik level kan. Iya. Tinggalin dapil mau ke nasional. Boleh. Iya, biasanya begitu. Akuntabilitas di Inggris tuh gimana? Nah, kalau misalnya di Inggris itu ini cukup berbeda jauh ya. Bahkan dari kalau misalnya lu lihat di parlemen mereka, dari susunan tempat duduk, mungkin teman-teman di sini juga sering mepet juga mepet, duduknya mepet banget. Betul. Gitu. Bahkan kalau misalnya ada yang kinerjanya jelek, mereka tuh bisa langsung melakukan pemilihan ulang gitu, pemilu ulang langsung dilaksanakan. Pemilu ulang tuh langsung. Iya. Besoknya. Bisa. Oh bisa. Kalau mau. Kalau mau dia bisa. Oke, kita lanjut ya. Di segmen selanjutnya nih, kita ngebahas tentang yang namanya legitimasi demokrasi. Wah, Pak, ngebahas tentang legitimasi itu sesering itu nggak sih sebagai mahasiswa kita dengar legitimasi? Pasti. Sesering itu, apalagi mahasiswa ilmu politik, kita tuh sering banget lah dengar namanya legitimasi. Nah, jadi legitimasi demokrasi nih kita bahas. Kalau di Indonesia, pemilu tuh kadang ngerasa kayak film, Pak. Kayak film. Film apa? Film The Hunger Games. Lu pasti pada tahu lah The Hunger Games. Kenapa gue bisa bilang The Hunger Games? Coba boleh dijelasin nih. Karena pertama, ada beberapa kemiripan di pemilu Indonesia dan juga filmnya. Contoh, satu, biayanya tuh mahal. Ya, you know lah, biaya politik di Indonesia tuh nggak murah. Money politics. Betul, itu juga tuh nyambung tuh. Kedua, money politics. Nah, terus ketiga, itu kampanyenya transaksional, Pak. Itu money politik tadi, gitu. Terus yang terakhir, itu adalah partisipasi masyarakat itu dangkal gitu. Nggak nyampe deh. Nggak nyampe. Makanya gue bilang di Indonesia pemilu itu kadang kayak The Hunger Games gitu. Mulai dari biayanya mahal, terus kampanye transaksional, sama yang terakhir partisipasi masyarakat itu dangkal gitu. Kalau misalnya di Inggris itu gimana tuh? Kalau di Inggris menurut gua dan faktanya sistemnya itu lebih stabil dan dipercaya. Itu jelas gitu. Cuman lagi-lagi ada tapi bang, jangan tapi bang, lu lihat bang,
Kenapa Tapi tuh? bang, Tapi jadi Bang, kenapa? tapi bang banyak, jadi gini di Inggris itu banyak juga protes karena suara mereka tuh nggak terwakili, Oke. apalagi partai kecil dan kelompok minoritas. Oh iya, iya, iya. Menarik menarik. Gue pernah baca sih, Lip. Jadi di Inggris itu kan ketua partai itu sama dengan ketika partainya menang itu sama dengan pemimpin pemerintahan gitu. Jadi Mm-mm. uh, ketika partai tersebut menang dan pemimpin itu diambil alih oleh ketua umum dari partai tersebut, ya maka partai yang kalah itu akan Iya. tidak akan terhambat lah. Mm-mm. Jadi kepentingan atau ideologi yang dibawa oleh partai oposisi ini ya kemungkinan tidak akan tercapai gitu. Cuman yang pasti negara Inggris yang dipenuhi dengan SDM yang tinggi, ya sistemnya tetap stabil karena Iya. mereka tetap stay pada pemerintah dan juga ada oposisi gitu. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ke stabilitas. Kita ngebahas soal stabilitas politik antar dua negara ini nih. Nah, jadi kan stabilitas itu menjadi salah satu hal pertimbangan gitu. Kita mungkin ngebahas di Indonesia terlebih dahulu gitu. Karena sistem proporsional terbuka tadi juga udah dijelasin. Jadi koalisinya itu sering rapuh gitu. People come and go gitu. People come and go ya. Iya. Gonta ganti Iya. dukung amandemen. Yang mana awalnya dia koalisi, tiba-tiba jadi oposisi, yang tadinya oposisi tiba-tiba jadi koalisi gitu. Nah, itu yang namanya, itu hal yang biasa nggak sih di Indonesia? Jadi kayak yang kadang bikin kebijakan tuh jadi mandek gitu, Jadi karena mandek. yang awalnya dia berbeda kepentingan tiba-tiba mereka ngikut jadi satu kepentingan gitu. Cuma di situ ketemu ada kesimpulan dari situ. Kenapa tuh? Toxic relationship dari masing-masing partai. Mungkin kita beralih aja ke stabilitas politik yang ada di Inggris gitu, Lip. Jadi sebaliknya di Inggris ini didominasi oleh dua partai besar. Jadi dia tuh sebenarnya kalau US. dilihat-lihat mirip sama US yang memiliki partai Republik dan juga Demokrat gitu. Nah, jadi satu itu menang sebagai pemerintah, satu lagi itu sebagai oposisi gitu. Yang mana hasilnya itu bisa membuat pemerintahan tuh lebih stabil dan juga cepat gitu dalam bekerja. Nah, tapi ya, bang, bikin sistem itu kurang ramah bagi suara alternatif kayak yang tadi udah dijelasin di yang sebelumnya. Jadi banyak juga loh yang protes karena suara mereka itu nggak terwakili. Jadi dari partai-partai kecil yang kelompok minoritas itu tidak terwakili karena ketika partainya menang yang satu, iya itu kan berbeda kepentingan. Iya, Partai itu pasti membawa kepentingan gitu. Tujuannya juga beda tuh ya. Iya, tujuan mereka juga beda. Jadi ini yang membuat sistem itu kurang ramah bagi suara alternatif gitu. Oke. It's been a long